semuanya, berjumpa lagi di Suara Rebohan, Suara Perubahan. Ya, dan malam ini seperti biasa Suara Rebohan kembali live dari Metro TV. Dan kita akan membicarakan salah satu impian semua orang nih, Dur. Impian apa tuh, Ya, Nona Maria? itu punya rumah sendiri. Kamu udah punya rumah sendiri kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak semuanya seberuntung kamu nih masalahnya. Betul, Melihat betul. saat ini memang masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Betul sekali, apalagi harga properti itu terus naik, tapi gaji kita naiknya kapan-kapan deh Itu bener naiknya banget gitu sih. kan. Dan makanya malam ini kita juga ditemani teman-teman Musyawarah Rebohan di studio untuk sama-sama mendengar jawaban tentang KPR. Kapan punya rumah? Itu pertanyaan yang penting ya, singkatannya jadinya kapan punya rumah Kapan nih. punya rumah, Nah, untuk KPR teman-teman juga yang ingin menyampaikan aspirasinya dan ikut dalam gerakan perubahan dapat join relawan Musyawarah Rebohan di daerah masing-masing melalui website rebohan.id atau hubungi nomor di bawah ini ya. Karena hasil diskusinya bisa kita bahas di Suara Rebohan untuk episode-episode berikutnya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai diskusi ini kita akan dengarkan terlebih dahulu ada curahan hati anak muda yang mau punya rumah tapi masih sulit di tayangan yang berikut ini. Kalau rumah sendiri belum ada, saat ini saya tinggal bersama orang tua. Belum, masih sama orang tua sini. Rumah atas nama aku udah ada, tapi itu aku juga bayarnya bareng sama orang tua. Mau coba ajuin KPR kan kita ada bunga, terus bunga kadang juga fluktuatif tergantung situasi BI. Penghasilannya masih belum terlalu safe buat ngambil cicilan kayak gitu. Kalau misalkan sampai aku disuruh ambil rumah lagi gitu, aku akan berpikir ulang karena masih ada cicilan, masih ada tanggungan. Berani, karena udah pasti menggiurkan. Tapi baik lagi sih, sebelum kita ambil, kita tetap harus pelajari banyak aspek itu. Kalau misalkan ada memang yang masuk dengan budget, kita pasti akan coba sih. Saya sih berani coba ambil gitu. Karena kan rumah kan bisa dibilang salah satu aset dan investasi ke depan kan. Strategis, lokasinya nyaman, jadi banyak pertimbangan lah lokasi. Pasti jadi salah satu pertimbangan aku buat ambil rumah. Karena kan kebetulan kerjanya emang di daerah Jakarta. Posisi rumah yang strategis, dekat sama rumah sakit, dekat sama grocery store. Kalau bisa sih kita nggak jauh-jauh dari orang Jakarta sih. Dan untuk berdiskusi dengan kita pada malam hari ini sudah hadir di sini ada Pak Tom Lembong, co-captain dari Timnas Amin, dan Pak Zulfikar Amir, sosiolog perkotaan NTU Singapura. Selamat datang di Suara Rebohan, Bapak Zulfikar dan juga Pak Tom Lembong. Oh iya. Sebelum kesini ngeteh dulu ya, penting itu. Silahkan, selamat datang di studio Suara Rebohan. Pak Mari, Pak. Tom, Pak Zulfikar. Silakan, ada mejanya, boleh. Siap. Nah, Selamat Maria. datang, Sehat, terima Dur. kasih atas Sama-sama, waktunya. terima kasih. Sehat ya. Terima kasih Ini sambil undangannya. menikmati teh Siap. ya, sebelum kita Siap. masuk ke pembahasan lebih dalam, Mantap. kita akan lihat dulu pemirsa ada berapa jumlah keluarga yang belum memiliki rumah berikut ini. dan di sini bisa kita lihat ya. Ya. Belum muncul. Apakah Silakan sudah? ya, mungkin boleh dimunculkan datanya. Ya, sembari itu kita tanya aja dulu. Ini, Ini ini dia. kalau sudah Data keluar. backlog perumahan di Indonesia atau keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri di tahun 2021 itu mencapai 12,81 juta keluarga yang mayoritas tinggalnya di perkotaan. Baik, untuk berikutnya pemirsa kita juga punya informasi mengenai ternyata jumlah keluarga yang paling banyak belum memiliki rumah itu adalah jumlah keluarga, kepala keluarga yang 12,81 juta keluarga yang mayoritas tinggalnya di perkotaan. Betul. Nah, tapi paling banyak itu generasi milenial nih, Dul. Dan generasi X ya, sekitar Itu dia. 4,3 jutaan rumah tangga. Nah, ini kenapa ya bisa Iya. sebanyak itu Kira-kira angka-angkanya? baik dari Pak Tom maupun Pak Zulfikar, Zulfikar. ya. Kira-kira kenapa ya, maksudnya permasalahan perumahan ini selalu menjadi masalah dari tahun ke tahun ya? Iya ya, Maria ya. Maksudnya Betul. dari tahun ke tahun kayaknya tidak pernah. Belum pernah ada solusi yang benar-benar Betul. signifikan begitu ya untuk pembangunan. Mungkin silakan Pak Tom terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Maria, Mas Abdur.
Jadi ini memang sebuah urusan yang sangat besar, ya, yang terus terang saja dalam 5-10 tahun terakhir ini tidak cukup mendapat perhatian pemerintah. Ya. Selama ini fokusnya adalah di infrastruktur dan infrastruktur. Ya, tapi tidak ada fokus yang mencukupi ke soal perumahan masyarakat. Ya. Kalau tadi data yang Mbak Maria, Mas Sabtu tampilkan, itu menunjukkan backlog atau antrian ya, orang-orang yang menunggu untuk bisa punya rumah, bisa bangun rumah ya, dengan kredit. Ya. Itu 12,5 juta kepala keluarga. Kadang satu keluarga 4 orang, Ya. berarti kan yang terdampak itu 50 juta orang. Ya, kalau misalnya satu kepala keluarga 5 orang, ya yang terdampak itu 70 juta orang. Ya, jadi 60 juta orang. Jadi ini masalah besar. Pemerintah ngeklaim bahwa sedang membangun 1 juta hunian per Betul. tahun. Nah itu Ya. jalan tidak sih Pak? Saya punya data sedikit, ya, mungkin bisa ditampilkan. Silahkan. Jumlah atau total nilai KPR dan KPA, ya, kredit untuk apartemen yang ada di negara ini, ya, itu menunjukkan jumlahnya. Ini ya Pak ya? Ya, ini. Ya, jadi total KPR dan KPA di Indonesia itu sekarang 674 triliun. Ya, tapi sekarang coba kita lihat pertumbuhannya. Dari 617 menjadi 674. Ya, jadi bertumbuh 60 triliun. 60 triliun, ya. Katakan rata-rata satu hunian itu 200 juta. Berarti kan 60 triliun dibagi 200 juta itu cuma 300.000 unit. Bahkan nggak sampai setengahnya dong ya berarti. Ya kan? Tidak sampai 1 juta tadi ya? Oh, jauh sekali dari Jauh, setengahnya klaim aja pemerintah nggak nyampe. membangun 1 juta unit per tahun. Karena kan yang membangun rumah dengan 100% tunai kan sedikit sekali. Oke. Udah pasti kalau beli rumah, bangun rumah pasti ambil kredit, ya kan? Pasti ambil KPR ya. Nah itu dari segi kredit. Apa masalahnya tidak bisa berjalan? Betul. Bahkan mendekati setengah saja tidak. Ya, jadi ini ada beberapa dimensi. Ya, satu dimensi besarnya tentunya perbankan dan sektor keuangan. Ya, nanti rekan saya, teman saya, Prof. Sulfikar bisa lebih menceritakan mengenai tata kotanya, ya, dan aspek tata ruang, ya kan, aspek perumahan secara sosial. Tapi mungkin saya coba terangkan dari segi keuangannya. Ya. Pada dasarnya perbankan kita tidak diberi insentif untuk giat memberikan KPR. Ya, jadi KPR itu bukan sebuah produk yang dibikin oleh pemerintah menjadi menarik buat perbankan. Ya, profitnya tidak begitu bagus. Mereka dinilai berisiko tinggi, ya kan, sehingga perbankan itu malas untuk mengkucurkan KPR. Ya, Jadi jadi kalau dibanding dengan misalkan cicil mobil, lebih cicil kendaraan, taruhlah gitu, Iya, lebih menguntungkan cicil kendaraan ya? betul. Oke. Jadi lebih gampang ambil kredit motor, ya kan, daripada ambil kredit rumah. Baik, itu jadi faktor utamanya dari perbankan sendiri. Perbankan dan sektor keuangan, ya, pasar modal. Di negara lain itu KPR sebuah produk yang diincar oleh perbankan, ya, karena sangat menguntungkan, sangat menguntungkan, dan itu berkat kebijakan pemerintah, ya, yang mengaturnya sedemikian rupa sehingga perbankan punya insentif besar untuk selalu ngincer nasabah, selalu menawarkan KPR. Ayo ambil KPR, ayo ambil KPR. Berarti dengan Ya. kata lain bisa dibilang program KPR yang ada di Indonesia itu kebijakan utamanya itu tidak menarik. Ya, Ya, maksudnya ya, tidak terlalu menjual sehingga perbankan Bagi itu perbankan dan sektor keuangan. Ya, Bagi yang perbankan merasa tidak terlalu untung nih, Iya. kita jual yang Persis. produk lain aja yang Berarti sebenarnya untung. Persis. permasalahannya di kebijakan pemerintahnya sebenarnya. Nah, mungkin. Kalau menurut Pak Sulfikar bagaimana Pak? Kenapa masih banyak masyarakat yang sulit untuk mendapatkan hunian yang layak, masih keluarga-keluarga baru dan segala macam yang tadi belum nyampe, bahkan 1 juta unit, baru 300.000 unit itu. Pandangannya Pak Sulfikar seperti apa? Apakah itu akan mengganggu perkembangan kota juga misalnya Oke, gitu Pak? ini pertanyaan menarik ya. Sebenarnya kalau kita lihat kebijakan perumahan di beberapa negara itu sekarang sedang mengalami masalah, ya. Jadi ini masalah yang sebenarnya menggejala di mana-mana, di mana terjadi semacam krisis perumahan, termasuk di negara-negara maju. Ya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya memang yang namanya perumahan
itu mulai menjadi permasalahan publik ketika negara masuk mengintervensi. Dan itu dimulai di Eropa. Masih ingat filmnya Harry Potter? Ya, Ingat dong. nggak Harry Potter? Tentu saja Harry ingat. Potter tinggal di rumahnya siapa? Rumah pamannya. Rumah pamannya. Rumah pamannya itu adalah contoh rumah public housing yang disubsidi oleh negara. Itu adalah model public housing pertama di dunia. Oke. Nah, ini yang kemudian dicontek di negara-negara lain, ya kan? Termasuk tentunya di Asia. Dan intervensi negara ke dalam sektor perumahan itu memberi efek yang sangat penting supaya supply itu terus memadai ketika kebutuhan dari masyarakat itu naik, ya kan? Tadi dijelaskan oleh Pak Tom, finansial adalah salah satu instrumen penting untuk menjaga supaya supply ini itu benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang Indonesia itu mengalami bonus demografi, ya, dan Anda berdua adalah bagian dari bonus demografi itu. Gitu. Kita nggak tahu dapat berapa bonus lagi nih nanti, ya kan? Dan kebutuhan akan perumahan itu akan terus naik gitu. Tapi kalau kita lihat Indonesia itu adalah salah satu negara yang memiliki tingkat resiko krisis perumahan yang cukup tinggi di masa 5-10 tahun ke depan. Saat ini menurut World Population Review ada 3 juta orang yang tidak punya rumah, homeless. Di Indonesia? Di Indonesia, ya kan? Dan itu salah satu yang tertinggi. Tentunya yang lebih tinggi itu pada beberapa negara di mana? Di Afrika, ya. Baik. Tapi Indonesia itu mungkin peringkat 5 atau 6. Artinya ini adalah sebuah permasalahan yang pelan-pelan akan menggerogoti tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dan karena itu kita harus membuat satu instrumen di mana supply dan demand ini bertemu dan kemudian setiap warga negara itu memiliki akses ke instrumen finansial untuk mendapatkan rumah secara mudah, relatif murah dan nyaman. Oke, jadi intervensi pemerintahnya itu yang harus diperbaiki ya, sepertinya ya. sangat, Seperti apa sebenarnya intervensi yang Karena dibutuhkan ini kita bicara di masa dananya mendatang besar ya? sekali kalau beli rumah itu. Makanya Itu harus dia. ada bantuan sih. Kayak tadi kamu bilang kan, gaji naiknya kapan-kapan, kita nggak tahu kapan gitu. Tapi harga rumah terus naik melambung tinggi. Kita akan bahas lebih lanjut ya, masih. Dan setelah yang satu ini tetap di Suara Rebuan. Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Tadi kalau sudah berbincang ya sama Pak Zulfikar, sama Pak Tom juga, sebenarnya instrumen yang paling harus diperkuat adalah dari sisi finansial, keuangannya itu sendiri. Nah, itu pasti juga tidak lepas karena dari harga rumah yang terus setiap tahunnya naik, gajinya tapi juga nggak naik-naik. Nah, kira-kira mungkin nggak sih Pak Tom kalau kita itu pemerintah yang mengatur batas atas dan batas bawah harga perumahan di wilayah-wilayah? Di suatu wilayah tertentu misalkan. Saya kira kita harus memberikan ruang untuk pasar menentukan. Ya, jadi jangan pemerintah yang mencoba mengatur semua, gitu ya. Jadi intervensi di situ kurang cocok nih Pak ya? kalau Ngatur batas harga. atas batas bawah harga secara umum tidak efektif. Ya, tidak efektif. Secara umum ya pengalaman di seluruh dunia itu justru bikin pasar menjadi sangat kaku. Ya. oke. Jadi perlu ada keluasan, perlu ada fluktuatifnya gitu ya. Harus dikasih ruang untuk sedikit berfluktuasi. Tapi yang mungkin akan lebih efektif ya, Mbak Maria, Mas Abdur. Contohnya begini, KPR itu biasanya harus dilunasi dalam 12 tahun atau 15 tahun. Untuk yang rumah bersubsidi bisa sampai 20 tahun. Di banyak negara lain itu bisa dilunasi dalam kurun waktu 30 tahun. Ya, jadi bayangin kalau misalnya nyicilnya 30 tahun, bukan 12 tahun, kan cicilan bulanannya akan berkurang banyak. Ya, jadi yang kita incar itu kan sebenarnya keterjangkauan. Ya, jadi kalau nilai rumah naik, tapi cicilannya turun, kan nggak masalah. Orang bisa menjangkau. Meskipun bisa. jangka waktunya lebih lama gitu sampai 30 tahun. Nggak apa-apa. Itu nggak memang apa-apa. terbukti lebih berhasil. Itu biasa. Ya, jadi itu contoh di mana kita kurang perhatian. Ya, di negara lain sudah bisa menyicil selama 30 tahun. Ya.
Dan kalau kita lihat perkembangan sebuah keluarga, ya kan, dari menikah sampai melahirkan, sampai anaknya keluar dari rumah, ya kan, dan sebagainya, itu kan 20 tahun. Ya, jadi agak cocok. Rata-rata matching. kalau di Indonesia tuh belasan tahun aja ya Pak ya? Betul, cuman kalau yang tidak bersubsidi, itu biasanya bank hanya mau kasih 12 tahun atau 15 tahun. Untuk yang bersubsidi itu biasanya cuma 20 tahun. Ya. Nah, kedua, Tapi silakan, biasanya Pak. itu kan ada beberapa teman tuh yang kemudian takut kalau misalkan Iya. justru ketika jangka waktunya makin panjang, mereka makin takut ketika suatu saat mereka tidak bisa bayar lagi, misalkan tinggal Betul. taruhlah 30 tahun atau 20 tahun. Iya, Wah, cicilan kurang 2 tahun lagi nih, tapi sudah tidak mampu bayar, mungkin entah apa yang terjadi, Siap. pekerjaan hilang atau apa. Nah, itu biasanya apa, ditarik bank ya gitu-gitu ya. Nah, itu satu lagi perubahan paradigma yang diperlukan, ya. Itu contoh di mana bank itu kita didik untuk menganggap itu risiko. Ya. Nah, soalnya sih itu bisa diselesaikan dengan semacam asuransi. Oke. Ya, jadi kalau misalnya dia kehilangan pekerjaan atau dia mengalami musibah yang kemudian membebankan anggaran keluarga, itu ada asuransinya. Baik. Ya. Kedua, perbankan dan sektor keuangan itu harus bisa mampu untuk istilah teknisnya refinance, ya. Jadi mentukar guling. Iya. Ya, katakan ada KPR 20 tahun, ya kan, udah berjalan 12 tahun, tinggal 8 tahun, ya kan, ambil KPR baru yang 20 tahun, Baik. lunasinya lama, dapat waktu tambahan kan. Nah, jadi itu istilahnya refinancing, ya. Jadi ambil KPR baru untuk melunaskan KPR yang lama, kemudian Dan seharusnya kita panjang bisa ya lagi. pakai sistem seperti itu. Banyak negara menggunakan sistem seperti itu, ya. Dan Tapi harusnya sayangnya Indonesia perhatian bisa. pemerintah belum sampai ke sana. Ya, dan itu salah satu akar permasalahan kenapa ini nggak jalan. Oke, baik. Nah, mungkin juga yang membuat problem rumah ini agak complicated adalah di Indonesia tuh mindsetnya tuh kan orang harus punya rumah. Sehingga developer atau memang penjual-penjual itu ya memang yang ngejualnya ya rumah. Sementara kalau Yang kita ada lihat halaman, iya, yang iya, ada garasi rumah gitu. satuan gitu ya paling tidak. Kan kita dari SD kalau gambar rumah kan begitu kan, belakangnya ada sawah, depannya ada halaman, ada Nggak ada bebek-bebek. kan rumah yang kita buka jendela terus lantai di bawah nggak ada gitu tuh kan. pikiran kita yang buka Sementara rumah kalau di bawahnya ada rumah orang lain gitu. Kalau di luar negeri di negara-negara Asia Iya, yang iya, sudah iya. maju juga biasa loh tinggal di apartemen Betul. yang multi tingkat, kemudian ada ruang bersamanya dan lain sebagainya, dan Persis. itu suatu hunian yang juga eksklusif, harganya juga nggak murah gitu loh. Nah, apakah itu juga yang membuat itu kendala masalah perumahan di Indonesia tidak teratasi dengan baik, Pak Zulfikar? Iya Mbak Maria, jadi memang kalau kita lihat mayoritas masyarakat kita itu memiliki imajinasi rumah yang sangat konservatif. Dalam arti rumah itu harus ada halaman, Iya, kan, harus ada garasi ada dan pohon sebagainya. nangka di depan. Ya benar. Ada gunung di belakang, gitu. Sungai dan sebagainya gitu ya. Jadi ini tipe landed house atau rumah tapak ya yang selalu menjadi impian dari setiap orang di Indonesia untuk dimiliki gitu. Tapi kalau kita lihat ya ada kecenderungan sekarang di mana semakin banyak masyarakat Indonesia yang tinggal daerah urban. Sementara kita tahu ya tanah di Indonesia itu kan sebenarnya terbatas karena negara kita kan negara kepulauan, ya kan. Beda dengan misalnya Amerika, negara kontinental atau di Eropa gitu. Sehingga kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya perumahan untuk publik itu menyatu dengan sistem urban. Nah, ada beberapa model sebenarnya yang bisa kita lihat ya. Salah satu model yang paling ideal dan mungkin bisa dibilang paling terbaik lah di dunia itu adalah negara tetangga, yaitu Singapura. Udah pernah ke Singapura? Sudah. Ya kan? Rumahnya pada Nah, tinggi-tinggi itu. bisa dijelaskan kan Pak Zulfikar dari NTU nih, cocok nih seperti Kayaknya di itu. Singapura tuh orang yang rumah punya halaman kayaknya kaya banget kayaknya. Oh, sangat kaya, sangat Iya, kaya. Dan soalnya itu nggak- kayaknya halaman mungkin susah banget di sedikit sana. sekali ya. Dan biasanya Pak, ya? orang Indonesia tuh yang punya. Oh iya. Tuh. Main kelereng sampai beli halaman di Singapura ya. Oke, tapi gini, ya Singapura ini punya sejarah kebijakan perumahan yang menarik ya. Sebenarnya kan dimulai sejak era British ya, era pemerintahan Inggris yang kemudian diteruskan oleh pemerintahan Lee Kuan Yew. Tapi kemudian ketika Lee Kuan Yew mengambil alih kebijakan perumahan ini, dia merombak habis ya. Di mana peran negara itu sangat sentral di dalam pengelolaan dan
pembangunan dan penyediaan rumah publik untuk masyarakat di Singapura. Sekarang kalau kita lihat, Singapura itu adalah salah satu negara dengan tingkat kepemilikan rumah paling tinggi di dunia, 93%. 93% orang di Singapura punya rumah, ya. Dan 95% dari orang yang punya rumah ini tinggal di rumah tingkat, rumah susun, ya. Yang Jadi hunian layak saja sudah bukan rumah konservatif betul, gitu betul. kan? Yang mereka sebut sebagai HDB, House and Development Board. Seperti ini gitu ya, Pak Zulfikar ya tadi yang ditanyakan. Iya. Nah, Ya. betul, Oke. betul. Yang sebelah kiri Oh ini. iya, vertical Kalau kita lihat, housing. Housing and Development Board. Jadi ini adalah fasilitas perumahan publik yang disediakan oleh pemerintah, di mana ada 4 dimensi atau 4 aspek yang diintegrasikan secara solid gitu. Pertama, aspek institusi, aspek lembagaan, dan kita tahu di Singapura itu ada satu lembaga pemerintah yang sangat powerful mengelola perumahan di Singapura, namanya Housing and Development Board, HDB. Itu agensi ini dibangun oleh Lee Kuan Yew. Yang kedua adalah aspek finansial. Jadi HDB itu juga menyediakan fasilitas kredit. Baik. 20 sampai 30 tahun. Kemudian mereka bangun gedungnya dengan teknologi tertentu. Oke. Sangat standar, dan terakhir itu aspek komunitas. Oke. Jadi mereka bangun juga komunitasnya. Jadi orang tinggal di sana itu merasa bagian Asik. dari sebuah masyarakat, Asik dan bagian seru, dari ya. neighborhood yang ada di situ. Dan Ada harganya juga pasti komunitasnya. bisa lebih murah daripada rumah konservatif. Pasti. Betul begitu kan, Pak Pasti. Tom ya? Kalau sebidang tanah bisa menopang 18 Beberapa tingkat, hunian. ya kan 18 tingkat Betul. dan setiap tingkat ada 4 hunian, Iya. ya kan 80 hunian dalam bidang yang sama, Dalam satu Oke. bidang yang ya sama. kan dalam satu bidang yang sama, yang mungkin tadinya cuma bisa 4 rumah atau 7 rumah. Kalau di sini udah ada bangunan ini itu apartemen rata-rata ya? berapa sih, Bang? Biasanya 50 tahun. 50 Ini tahun. beda- 50 tahun. beda sama Tapi apartemen? Itu untuk yang generasi Mirip-mirip. pertama ya. Mirip-mirip Itu ya. yang Mirip-mirip. generasi pertama. Tapi sekarang mereka sudah melakukan pembangunan ulang. Jadi ada beberapa gedung perumahan yang mereka bongkar kemudian bangun lebih tinggi. Baik. Karena demand yang begitu tinggi gitu. Oke, kalau begitu adakah program yang akan dibawa pasangan Iya. Amin ini untuk mengatasi permasalahan hunian ini? Apakah memang bisa dibawa Betul. program yang tadi itu seperti vertical housing? Jadi janji besar kampanye Anies Mohaimin istilahnya adalah KPR untuk semua. Ya. Jadi tentunya slogan kampanye kita adalah adil dan makmur untuk semua. Ya, jadi ini turunannya adalah KPR untuk semua. Ya, tapi itu semacam simbol. Ya, di samping aspek keuangannya, ya, aspek perkreditannya, kita juga mau benahi tadi yang sudah diterangkan oleh Prof. Zulfikar, yaitu aspek tata ruangnya, pola hidupnya. Ya, kita harus mulai membudayakan masyarakat kita untuk terbiasa dan bahkan nyaman dan asik dan seru tinggal di sebuah komunitas yang gedungnya multi tingkat. Ya, tadi kalau bisa ditayangkan kembali, contoh yang Singapura sebelah kiri, contoh yang sebelah kanan itu adalah perumahan Kampung Akuarium Ya. yang dibangun oleh Pak Anies saat menjabat Gubernur DKI. Oke. Ya, itu sifatnya 4 tingkat. Ya, di bawah dikasih ruang untuk UKM, untuk orang buka toko, ya, dan Aktivitas komunitas gitu. Jadi aktivitas kegiatan komunitas, dan saya jamin kalau Anda, Ibu Bapak, coba ke sana kapan-kapan, tanya penghuni, mereka sangat senang sekali. Jadi sebenarnya sudah jalan ya kemarin pas di Sudah DKI bisa, ya? sudah bisa. Tapi apakah Ya. kemudian ketika misalkan bikin vertical housing ini dengan dibantu kredit dan segala macam, apakah itu bisa untuk orang-orang yang kerjanya di informal gitu? Nah, tapi sebelum dijawab, kita nanti akan lanjutkan pembahasannya setelah yang satu ini tetap di Suara Rabuan, Suara Perubahan. Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Reboan. Suara Perubahan. Nah, kemudian itu tadi Pak Tom, menjelaskan tentang vertical housing, kemudian kita bisa dibantu kreditnya ntar program dari Amin. Kira-kira untuk orang yang bekerja informal gitu,
yang bukan abdi negara dan segala yang Iya. tidak punya gaji tetap Iya. dan segala macam itu bisa tidak ya ikut dalam mendapatkan rumah ini? Masyarakat Betul kecil sekali. menengah ya. Seperti yang kemarin Betul kunjungan sekali. Pak Anies juga kan ya di Tanah Merah. Sebenarnya itu juga yang merupakan alasan kenapa kita membahas ini. Karena kemarin Pak Anies menyinggung ada program KPR yang akan Untuk diusung. semua. Nah, Iya. itu boleh dijelaskan Pak Tom? Itu memang salah satu tantangan terbesar. Ya, jadi perbankan itu melihat orang yang berwirausaha, ya bukan pegawai perusahaan besar atau bukan pegawai pemerintah. Ya, ibaratnya sebagai- orang yang nggak punya slip gaji. Persis, dianggap berisiko tinggi. Betul. Padahal kan sekarang sudah tidak zaman untuk berpikir seperti itu. Ya, banyak sekali misalnya orang yang konten di media sosial, mungkin penghasilannya jauh lebih tinggi, ya kan? Penghasilan dari YouTube, penghasilan dari Instagram, penghasilan dari TikTok jauh lebih tinggi daripada orang yang ngantor terima slip gaji. Ya. Ya. Tapi disinilah diperlukan leadership, ya semacam kepemimpinan dari politician kita, dari polisi kita, dari pemerintah untuk merombak mental bankir kita, mental perbankan kita untuk tidak lagi hanya malas-malesan yang lihat, oh ini punya slip gaji, Iya, berdasarkan aman. slip Oh ini nggak punya slip gaji. Loh, yang slip gaji justru bisa di PHK. Ya kan, yang konten di sosial media mungkin followersnya betul. banyak dan penghasilannya cukup oke gitu Wah, ya. bisa-bisa besok-besok ntar yang jadi jaminan di bank adalah jumlah followers. Why not? Kenapa tidak? Ya kan? Jadi itu contoh merubah paradigma. Bagaimana kalau umpamanya jaminan adalah penghasilan yang masuk dari iklan di medsos, ya kan? Iya. Tapi yang lebih penting lagi, Mas Abdur, Mbak Maria, sebenarnya risiko-risiko yang dipersepsikan oleh perbankan itu bisa dijamin oleh pemerintah. Oke. Ya, jadi kalau misalnya pemerintah masuk dan bilang saya jamin kalau dia gagal bayar, saya Ada pemerintah, ada saya, ada saya akan. Nah itu perbankan langsung cair. Ya perbankan, ya udah kalau pemerintah tanggung risikonya, kita akan jauh Saya lebih akan ACC gitu. Ya Tapi saya Pak- akan, Oke. ya. Pak Sulfikar, lalu Ya. kemudian misalkan pemerintah Iya. hadir untuk apa segala macam. Tapi apa yang bisa menjamin ketika program ini tepat sasaran gitu? Jangan-jangan yang beli rumah itu orang kaya lagi yang udah punya 5 rumah, dia beli lagi buat investasi gitu. Sering terjadi tuh di kota-kota ini. Sangat. Ya, saya mau mengutip again Lee Kuan Yew ya. Karena ya saya tinggal di Singapura jadi banyak hal yang bisa dipelajari dari Singapura. Lee Kuan Yew pertama kali jadi Perdana Menteri itu pernah bilang, you cannot build a nation if people don't have a home. Anda tidak bisa membangun bangsa Iya. jika orang-orang tidak punya rumah. Ya kan? Dan statement ini menyatakan bahwa negara itu harus masuk ke dalam. Negara sebagai penyedia dan penjamin perumahan buat seluruh orang, buat seluruh warga. Dan ini saya kira bisa bisa ditiru lah oleh leadership di Indonesia, di mana perumahan ini itu harus kita lihat sebagai hak asasi manusia, ya kan? Dan bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan layanan di mana mereka bisa tinggal dengan layak, dengan nyaman dan terjangkau. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang jaminan, sebenarnya kan negara Indonesia, negara Republik Indonesia itu punya sumber daya yang luar biasa, ya kan? Tinggal masalahnya pemihakan aja, ya kan? Mau memihak warga negara Republik Indonesia atau memihak pemilik bisnis properti atau memihak orang-orang tertentu yang menumpuk rumah-rumah di kompleks-kompleks yang kaya raya gitu. Atau memihak Ya kan? IKN. Kayaknya anggarannya lagi Anda suka tiba-tiba ya Maria ya? lagi ke arah situ semua nih soalnya ya. Jadi Oke. fokusnya agak sulit untuk memberikan perhatian mengenai hunian yang layak ini Betul. karena kalau Ratusan tidak salah triliun mau sudah ratusan digelontorkan triliun untuk ya ke- APBN ke sana. Ya, sejauh ini sih 75 triliun. Sudah terpakai 75 triliun sekarang Tapi mau APBN digelontorkan kita. lagi 400 triliun, ya kan? Wow. Ya, nah menurut kami lebih baik uang itu dipakai untuk menjamin KPR masyarakat, kalau kan? menurut Atau Pak membangun hunian bagi masyarakat. Kalau menurut Pak Sulfikar sendiri kira-kira lebih bagus apakah kita mengembangkan kota-kota yang berpotensi untuk menjadi kota besar ataukah membuat sebuah kota besar baru? Kira-kira.
Kalau menurut Pak Jokowi, rencananya kan dia ingin memindahkan paradigma Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, ya kan? Dengan jalan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir di Kalimantan Timur. Tetapi sebenarnya menurut saya apa yang dilakukan itu adalah memindahkan Jawa sentris menjadi IKN sentris. Jadi memindahkan satu titik konsentrasi, satu titik ketimpangan ke tempat lain di mana titik ketimpangan ini tuh tetap ada gitu. Nah, apa yang ingin dilakukan oleh pemerintahan Pak Amin ini insya Allah kalau misalnya terpilih gitu ya. Amin. Adalah memindahkan Jawa sentris menjadi multisentris. Oke. Di mana ada banyak sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang terpusat di kota-kota yang sudah ada yang kita bangun. Jadi duit yang 70 triliun tadi yang sudah dipakai untuk membangun IKN Dan masih ada ratusan triliun lagi nanti ke depannya. Betul, kemungkinan juga akan naik 2-3 kali lipat karena kalau kita lihat biaya membangun kota itu mahal banget. Nah, biaya tadi sebenarnya bisa dipakai untuk membangun 14 kota-kota yang sudah ada di Indonesia. Di Sumatera, misalnya di Medan, Palembang, Padang, Pekanbaru, di Kalimantan, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, di Sulawesi ada Makassar, Manado, ada Ambon, Jayapura dan sebagainya, Kupang dan Mataram. Dan duit itu bisa kita pakai untuk membangun 5 jenis infrastruktur di setiap kota. Infrastruktur mencakup public transportation ya, transportasi publik. Public housing juga termasuk? Penyediaan air, ya air bersih, lalu kemudian ruang publik, ya, perumahan dan infrastruktur digital. Sehingga di setiap kota nanti itu wifi-nya gratis. Dan kemudian orang mendapatkan KPR murah untuk tinggal di vertical housing. Jadi itu kan membuat 14 kota ini jauh lebih nyaman dari sekarang, sehingga orang-orang yang tinggal di sini itu merasa betah dan kita bisa lihat. Kenapa nggak dilakukan saja dari sekarang ya kalau gitu ya? Ya akhirnya semuanya pun menjadi kota besar gitu. Betul. Bukan lagi kota besar cuma di DKI Jakarta ya. Ini sepertinya ada yang mau bergabung dengan kita nih Kakak Abdul. Oh, iya. Kita sekarang membuka pertanyaan kepada para penonton atau audiens yang ada di sini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oh, Nona siapa nih? Kakak Abdur, kalau Nona saya seorang freelancer saat ini. Saya punya pertanyaan untuk Bapak dan Mbak sekalian. Saya sebagai generasi muda, saat ini saya rasa punya mimpi, punya rumah sendiri itu kayak mimpi yang sangat tidak mungkin rasanya. Apalagi kalau misalkan kita berpatok dengan gaji, misalkan gaji UMR gitu. Rasanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja tuh tidak cukup gitu, apalagi mungkin kita yang generasi sandwich gitu misalkan. boleh langsung pertanyaannya? Ya pertanyaan saya kalau misalkan kami sebagai generasi muda yang ingin punya rumah gitu, apakah ada solusi selain kita punya hutang yang sangat banyak dari KPR? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada solusinya, jadikan aku menjadi rumahmu. Oke, silakan. Satu lagi aja kali ya sekalian. Iya, silakan sekalian. Ada satu orang lagi biar nanti sekalian dijawab. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Resta, saya freelancer. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak-Bapak sekalian. Mungkin permasalahan anak muda sekarang seperti berpenghasilan yang mungkin banyak tanggungan segala macam. Pertanyaan saya cuma singkat, Pak. Saya ingin meminta arahan juga. Sistem keuangan kita yang harus diubah atau sistem pemerintahan yang harus diubah untuk mendapatkan anak muda lebih gampang dapat KPR-nya. Oke. Terima kasih. Baik. Oke. Terima kasih. untuk Jawabannya ada di pertanyaannya. buku, baca buku aja ya. Silakan mungkin Ada bisa orang yang ditanggapi. begitu. Boleh saya mulai? Silakan Pak Tom. Ini masalahnya ini bidangnya Pak Tom. Iya. Siap. Jadi terima kasih Mbak. Contoh inovasi yang ada di negara lain, ya, itu ada yang namanya rent to own. Ya, jadi kita memulai menempati sebuah hunian dengan membayar sewa, tapi sewa itu ada sebagian yang dipakai untuk mulai nyicil sebetulnya. Ya, jadi tidak ada beban, tidak ada jatuh tempo, ya kan? Seperti kita menyewa, tapi dikit demi dikit ada sebagian disisihkan Masuk jadi cicilan juga. menjadi cicilan, ya kan? Nah, begitu porsi yang terakumulasi, ya, selama beberapa tahun sudah mencapai tingkat tertentu,
itu udah langsung otomatis jadi semacam DP, ya kan? Nah kemudian juga dengan bertambahnya usia, lanjutnya karir mungkin sudah lebih mapan, penghasilan juga lebih naik. Nah mungkin 5 tahun, 7 tahun dari sekarang berani ambil kreditnya, ya kan? Tapi itulah contoh inovasi, ya kan? Di mana itu semacam jembatan. Oke. Ya, untuk menjembatani di awal-awal karir di mana kita masih nggak yakin, masih belum mapan, takut untuk ambil kredit, tapi ada caranya untuk bisa nyicil dalam bentuk nyewa, gitu. Sebagai contoh ya. Oke. Berikutnya mungkin yang tadi pertanyaan yang kedua, apakah yang harus diganti itu sistem keuangan yang harus diubah ataukah program yang harus kebijakan pemerintahnya yang harus diubah? Oke, ini pertanyaan yang sedikit sensitif ya. Kembali lagi ke poin yang kita tadi bicarakan, bahwa perumahan ini itu adalah kebutuhan seluruh warga Indonesia, dan mestinya tidak ada diskriminasi di sini, ya. Warga manapun, dari suku manapun, ya, mereka semuanya mestinya punya hak untuk mendapatkan akses ke pembiayaan perumahan. Saya kira di sini yang dibutuhkan itu perubahan paradigma, ya, perubahan cara pandang, perubahan dalam melihat permasalahan perumahan. Kita tidak bisa melihat perumahan semata-mata sebagai mekanisme pasar, di mana sektor finansial itu bergerak dengan sendirinya dengan kepentingan mereka sendiri, tidak. Negara harus ada di situ, hadir di situ, dan kemudian memihak kepada seluruh warga Indonesia supaya mereka punya akses ke pembiayaan dan mereka bisa mendapatkan rumah yang layak dan nyaman. Di perbankan itu ada ribuan triliun dana nganggur. Di saat yang sama, UKM susah untuk bisa mendapat kredit. Betul. Di saat yang sama, masyarakat susah untuk bisa mengakses untuk dapat kredit rumah. Ya kan? Jadi ini Di saat yang sama ada pembangunan IKN. Lagi-lagi. Ya artinya, ya butuh orang untuk masuk ke situ untuk mengubah semuanya. Baik. Oke, kita masih akan membahas lebih lanjut ya. Tapi jangan kemana-mana, pemirsa, tetap bersama kami di Suara Rebon. Suara Perubahan. Kembali lagi pemirsa di Suara Rebon. Suara Perubahan. Pak Tom, dari tadi kita berbicara soal hunian layak untuk masyarakat dan segala macam yang ingin saya tahu. Kayaknya tadi saya kelewat deh. Berapa sih sebenarnya alokasi APBN dari Indonesia untuk hunian warga ini sebenarnya? Iya, Mas Abdur, ini ilustrasi seberapa terbengkalainya urusan perumahan di pemerintahan saat ini ya. Jadi kita ada slide-nya, ada tayangannya. Ini kira-kira gambaran daripada berapa banyak dari APBN kita dialokasikan untuk perumahan. Nah itu kira-kira 30 triliun per tahun. Hanya 1% dari total APBN kita yang kira-kira 3.000 triliun. Ya. Nah, ini tidak bergerak selama 10 tahun. Ya. Sementara alokasi untuk infrastruktur itu naik 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Dari 100 triliun per tahun menjadi 400 triliun per tahun. Oke, jadi pemerintah merasa ini bukan masalah yang penting. Persis. Jadi tadi Prof. Zulfikar sudah mengangkat isu keberpihakan. Ya, ini jelas tidak berpihak kepada perumahan, ya, karena hanya 1%. Sebagai perbandingan, jumlah anggaran dari APBN untuk pendidikan itu 20%. Oke. Ya, untuk kesehatan 5%. Untuk perumahan hanya 1%. Paling Gimana lebih besar tidak di IKN kali ya? Sedangkan tadi ada perkataan dari Perdana Menteri Singapura bahwa kita tidak bisa membangun bangsa kalau masyarakat tidak punya rumah. Betul sekali. Oke. Nah, padahal banyak loh program-program dari pemerintah sekarang ya kan. Tadi ada 1 juta rumah. Oke, memang ternyata hanya 300 rumah diperkirakan. 300.000 rumah berarti per tahun. Kalau lihat data KPR. Iya, kemudian ada juga PPN, pengurangan PPN. Itu jalan nggak sih Pak Tom? Dan kalau di Jakarta kan juga ada DP 0%. Nah, itu bagaimana kebijakan-kebijakan yang harusnya memperingankan hunian yang layak ini? Betul. Jadi menggratiskan PPN ya, dan juga yang namanya PPHTB, yaitu pajak jual beli, itu sudah berlaku untuk rumah subsidi. Oke. Ya, yang kemarin
diumumkan oleh pemerintah, oleh Pak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan adalah itu sekarang berlaku untuk semua rumah di bawah nilai tertentu, ya, sampai Juni tahun depan. Itu pasti membantu, Baik. pasti membantu. Tapi balik lagi, ini sementara. Ini hanya solusi sementara karena ini hanya sampai Juni tahun depan. Oh, hanya Iya. untuk pemilu ini berarti. Kita butuh perombakan sistem total. Ya, kita butuh perubahan seperti Prof. Zulfikar bilang, perubahan paradigma. Ya, bahwa ini bukan beban, ini bukan biaya, tapi ini investasi. Oke. Ini investasi dalam kebangsaan, Baik. investasi dalam sarana, dalam kehidupan komunitas, berkomunitas gitu ya. Jadi klaster multi tingkat itu selalu lebih higienis, lebih bersih, ya kan, lebih murah untuk menyediakan sarana seperti air bersih, internet, listrik dan sebagainya ya. Pak Tom, saya pengen tanya tuh mungkin yang tadi dari Maria juga, sebenarnya banyak yang bertanya sebenarnya ini. DP 0%-nya Pak Anies waktu jadi gubernur itu berhasil atau tidak sih Pak? Dan apakah bisa diaplikasikan nanti? Dan apakah bisa diaplikasikan ketika nanti beliau jadi presiden misalkan? Ya? Sangat-sangat bisa diaplikasikan. Ya, memang kita menghadapi resistensi yang luar biasa, terutama dari perbankan. Jadi Ya, kemarin dan, belum jalan sepenuhnya juga. beberapa ribu unit sudah terbangun, ya. Tapi kembali lagi kita menghadapi struktur perbankan, ya, yang mempenalti atau justru itu negatif bagi bank yang melakukannya, gitu, untuk giat di KPR, ya. Jadi dengan tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap perumahan, tentunya program DP 0 itu makin susah, makin sulit. Padahal ada beberapa developer yang sudah mengaplikasikan ya, kalau tidak Dan salah. begini, ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan program yang sudah ada dan jalan dengan sangat baik di negara lain. Misalnya di Amerika ada program dengan DP 1%, dan cukup besar, ya, dan ada yang DP 2%. Nah, selisih antara 1-2% dengan 0 kan sedikit sekali. Ya, jadi jangan anggap bahwa ini kendala secara konseptual, ya, secara konsep, tapi ini memang harus merubah mental bankir, perbankan, dan juga pemerintah harus masuk untuk menghilangkan persepsi risiko dengan menjamin, gitu, yang menggunakan keberpihakan tadi itu, persis, agar bank juga percaya. Dan Pak Zulfikar, kira-kira prioritas pengembangan seperti apa sih yang saat ini sangat kita butuhkan gitu? Oke, balik sedikit ke poin yang disebutkan Pak Tom Lembong tadi, bahwa pada saat ini pemerintah itu melihat aspek finansial perumahan itu sebagai beban atau sebagai biaya. Satu hal yang mungkin pemerintah saat ini tidak sadari, bahwa yang namanya perumahan, khususnya perumahan publik, itu punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Anda kalau misalnya tinggal di kontrakan sama tinggal di rumah sendiri, produktif mana? Betul sih, produktif rumah sendiri sih. Iya, betul kan. Artinya ketika pemerintah sadar mengenai dampak dari perumahan publik dan kemudian melakukan upaya untuk melayani seluruh kebutuhan perumahan bagi seluruh warga Indonesia, maka produktivitas seluruh warga Indonesia itu akan naik. Dan dia akan memberi kontribusi secara agregat kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Baik. Itu yang disadari oleh negara-negara seperti Cina, Singapura, Jepang, Korea, dan sebagainya. Kalau begitu langkah perubahan apa yang dibutuhkan Pak Zulfikar untuk menangani masalah ini? Pertama tentu perubahan leadership, ya kan? Karena semuanya harus dari atas. Ya, sehingga keberpihakan ada pada rakyat ya. Betul. Kalau leadershipnya itu cuma dari satu orang ke orang lain yang punya pemikiran yang sama, tidak akan terjadi perubahan. Ya kan, jadi leadershipnya harus diganti. Lalu kemudian perlu perubahan kelembagaan, kelembagaan yang khusus menangani masalah perumahan. Sebenarnya zaman Orde Baru itu kita punya loh, ingat nggak apa namanya? Perumnas. Perumnas. Iya, soalnya rumah saya perumnas. Rumah orang tua saya. Itu perumnas. Jadi perumnas itu modelnya sama seperti HDB di Singapura, tetapi kemudian tidak bertahan. Ya, tidak bertahan karena ada perubahan rejim dan sebagainya. Nah, kelembagaan seperti ini yang perlu kita
bangkitkan kembali. Dan itu lebih ideal buat Indonesia ya? Sangat ideal, sehingga yang namanya aspek finansial dan aspek supply itu bisa ditangani oleh satu lembaga yang memiliki otoritas cukup untuk itu. Baik. Dan dia bisa memanfaatkan sumber daya dari negara sehingga masyarakat itu terlayani dengan merata. Oke, mungkin kalau ke Pak Tom, langkah perubahan apa yang akan dibawa nantinya jika pasangan Amin terpilih untuk mengatasi masalah hunian yang layak di Indonesia? Sudah pasti jumlah anggaran yang dialokasikan untuk urusan perumahan akan naik drastis, ya. Kedua, akan ada perubahan di perbankan, ya, di mana pemerintah akan ambil sebagian besar risiko daripada kredit perumahan tersebut. Ketiga, juga lebih memanfaatkan misalnya pasar modal. Ya, jadi sebetulnya KPR ini bisa diuangkan ke pasar modal. Investor banyak yang mau beli. Ya, misalnya dana pensiun. Dana pensiun, lembaga asuransi itu punya kewajiban jangka panjang. Jadi dia juga sebetulnya cari aset jangka panjang juga. Sementara KPR itu aset jangka panjang. Ya, jadi sebetulnya balik lagi. Tadi saya sudah singgung ada ribuan triliun dana menganggur di perbankan yang tidak dimanfaatkan untuk bangun rumah, untuk mendanai modal kerja UKM, ya. Belum lagi saya tambahkan ada beberapa ribu triliun lagi yang nganggur di dana pensiun dan lembaga asuransi yang juga tidak dipakai untuk membangun rumah atau membangun atau memodali UKM. Misalnya uang itu ada, tapi dari sana ke sininya tidak dijembatani oleh pemerintah sejauh ini. Ya, karena bank juga merasa yang tadi yang Pak Tom bilang bahwa kayaknya ini bisnis repot, tidak menguntungkan, berisiko, ya kan? Berisiko, ya. Jadi program seperti apa? Mungkin kalau konkretnya siap. seperti apa program yang akan bisa diaplikasikan yang mungkin ideal dulu ya? Kalau kita diskusi ideal dulu, silakan mungkin Pak Zulfikar yang bisa ideal dan bisa diaplikasikan di Indonesia. Idealnya adalah dengan melakukan program perumahan publik, ya, di kota-kota besar di Indonesia, di mana kompleks perumahannya itu menyatu dengan sistem urban. Dan vertical housing adalah model yang menurut saya sangat ideal untuk diterapkan di kota-kota di Indonesia, dan mestinya juga ada pemihakan terhadap lahan supaya vertical housing ini bisa ditempatkan di lokasi-lokasi yang gampang diakses oleh masyarakat. Betul. Dan dekat dengan tempat kerja. Betul, dekat juga dengan transportasi publik misalkan. Exactly, jangan betul. jauh-jauh sekali. Nah, betul. Jadi kita bisa mengendari fenomena yang disebut sebagai urban sprawling, di mana perumahan menyebar kemana-mana gitu, dan akhirnya orang harus melakukan perjalanan jauh dari rumah ke tempat kerja. Kayaknya sekarang gitu nggak sih? Iya. Oh iya. Makanya kan betul. ada kota-kota satelit. Nah, ya itu. kan? Nah, itu kesalahan besar. Betul. Ya, harusnya perumahan itu dibangun di dalam kota, multi tingkat, ya kan, dan terhubung melalui transportasi publik. Baik. Kalau dari Kokapten Timnas Amin sendiri, program apa kiranya sudah dipikirkan untuk memperbaiki sistem hunian di Indonesia? Konkretnya silakan. Baik. Jadi sekali lagi, Ibu Bapak mohon semuanya senantiasa mengingat dan nanti terus menagih janji kampanye kita adalah KPR untuk semua. Ya. Jadi tapi lebih luasnya adalah perumahan yang layak untuk semua, ya kan? Dengan standar abad ke-21. Ya, mungkin banyak orang punya hunian yang layak pakai standar tahun 80-an. Ya kan, tapi kan sekarang zamannya sudah berubah. Betul. Kita butuh internet, kita butuh listrik dengan daya lebih tinggi. Kita sudah punya gaya hidup yang berbeda, ya kan? Satu contoh atau dua contoh. Pertama tadi yang sudah disinggung Prof. Zulfikar, Perumnas harus dihidupkan kembali. Baik. Ya, Perumnas harus hidup dan dibikin sangat besar dan sangat maha kuasa, ya kan, sehingga bisa masuk untuk membangun perumahan yang terjangkau dan efisien dari segi akses, ya kan, perjalanan dan sebagainya. Kedua, boleh singkat saja Pak Tom? Perbankan akan dikasih target. Baik. Jadi ya, target untuk perbankan
Iya. Dan ada rumah hunian yang layak ya tadi. Oke, kita akan tunggu nanti bagaimana ya KPR untuk semua ini. Terima kasih kok Kapten Timnas Amin, Tom Lembong dan juga Saya Sosial berdoa aja Perkotaan pokoknya. NTU Singapura, Zulfikar Ramil sudah berbagi informasi di Suara Rebuan Dan kali ini. terima kasih juga buat Musyawarah Rebuan yang sudah hadir di sini teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk nonton Suara Rebuan setiap hari Rabu live jam 7 malam hanya di Metro TV. Saya Abdul Arsad pamit. Saya Maria Liziasi pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam semua. Seluruh penjuru negeri bersatu bersuara bergerak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.